Pak Mehmet kayaknya. Assalamualaikum Pak Mehmet. Waalaikumsalam. Yes, bos. Ya. Kita mulai aja Pak. Berita lah. Iya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas Pak Jarkawi itu mikrofonnya. Buka mikrofon Pian. Oke, terima kasih. Iya, Assalamualaikum oke, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bisadri wa sirri amri wa la uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada sore ini bisa secara virtual untuk berembuk dalam membicarakan kepengurusan DPW Porsiladi Kalsel. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat, kerabat, dan juga beliau sampai yang masa. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bapak ibu dokter gitu ya. Maaf, bapak ibu dokter. Ini ada dari Pelihari, dari Tabalong ada nih Pak Jauhar Arifin, Bang Mehmet. Alhamdulillah bisa hadir, Ibu Rasuna, Istiani, Sakrani, Syabudin dari Pelihari, Pak Suban Sarif ini pengusaha nih. Ya, alhamdulillah ada kita juga yang dari pengusaha. Kalau dari Pemda banyak nih Ibu Lita, Pemda ya, Ibu Rasuna, ini Ibu Istiani dari Uniska ya. Kalau Ibu Rizky ini dari mana tadi ya? Hajah Rizky ini ada ya? Sari Mulia ya? Dari mana Bu Reski? STKEP PGRI. Oh, STK PDRP. Oke. Wah, Pak Bidin ya. Perbaiki. Mungkin kita apa perlu kenalan dulu atau langsung aja menghemat waktu, Bu? Atau saya kenalkan saja ya, yang saya tahu ya. Ya. Ini Pak Dr. Abdul Hamid, ini dosen Fakultas Hukum Uniska. Oh Ya, ya. Abdul Hamid ya. Abdul Hamid ya. Ibu Lita Permatasari ini kalau tidak salah dari Kabupaten Banjar, Pak, atau Banjar Baru ya? Iya, Dinas Lingkungan Hidup. Oh, lingkungan hidup ya, ya. Pak Sakrani ini, Dr. Haji Sakrani ini kalau tidak salah masih di dinas Pak ya? Dinas kota ya? Dinas ya? Pak Sakrani di mana? Mikrofonnya Pak, mikrofonnya Pak. Mikrofon. Nggih. Di mana Pian? Ulun pindah fungsi sudah Pak Haji. Ya. Ulun ke Unlam sudah. OLM. Alhamdulillah. Iya, iya. Oh, di Unlam. Iya, iya, silakan Pak. Sejak 2 Januari tadi. Kemudian Bu Istiana Haryani ini dosen Fakultas Hukum, Bu, Uniska. Oh, iya. Kalau Ibu Rasuna ini 2 jabatan, Bu. Dosen Pasca Sarjana Uniska. Kemudian beliau PNS-nya di kota Staris Bu ya. Staris apa? Di Pemko ya. Suaranya. Moodnya dibuka, Bu. Oh ya. Nah. Ya Pak, di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. Oh Ya. ya, oke. Ya. Kemudian Dr. Syahabuddin Khalid. Nah, ini awas udah bertamu, baik. Sekitar tahun 2000, hampir 20 tahun lah dapat tamuan nih. Pernah memberi ulun tanah, baik kan. Nah, ini cuma ada kalau menggarap gitu di daerah Jorong. Dulu rencana membangun pesantren, cuma ada kejauhan gitu nah transportnya. Selamat Pak Dr. Syahabuddin. Siap. Ini dari Politeknik Pelihari, Bu. Ya, oke. Kemudian Dr. Hajah Rizky
Nipianti ini dari mana tadi? Bu Haja Rizky dari STKIP ya Banjarmasin. Dulu nih ketuanya Pak Abidin, Dr. Abidin. Sekarang katanya mungkin Ibu ya, ketuanya Bu ya? Enggak, Pak. Kemudian Ibu Norbaiti. Beliau ini dosen UTI Banjarmasin. Dr. Norbaiti. Kemudian Pak Subhan. Saya juga nih baru kenal Bu. Dan Pak Subhan, selamat Pak Subhan. Nah, beliau ini pengusaha sukses Bu. Nah, beliau ini bendahara nanti. Beliau ini pengusaha sukses, tapi beliau juga walaupun pengusaha, status pendidikan beliau terus meningkat sampai doktor nih. Kalau ini bidang apa Pak? Dokternya kemarin? Saya hukum, Pak. Oh, hukum. Cuma konsentrasinya ke hukum konstruksi. Oh ya, oke. Kenapa? Kebetulan kan jarang kalau Pak Abdul Hamidnya hukumnya yang jauh sekali kan. Kalau saya yang kecil-kecil aja ngambilnya yang khusus. Kemudian ini Dokter Pak Jauhar Arifin nih guru ulun, Pak. Pak Jauhar, Pak Dokter Jauhar. Ya, ini Ketua Setia Tabalong. Oh iya, oke. Salam Beliau ini kenal. dulu dosen saya. Nah, beliau di atas, saya di bawah. Beliau ini sekarang ketua. Dulu Pak pernah di KPU Pak ya. KPU Tabalong, kemudian karir beliau di akademiknya di sekolah ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong. Dan tahun 2000 berapa kita ke Korea kemarin ya sama-sama. 2019 ya. Ya 2019. Oke. Kemudian Pak Mehmet ini orang vokal nih. Ini, Bang Mehmet mana? Dr. Muhammad Ramli. Ini dosen Stisa Sultan Adam. Beliau ini. Mana Pak Mehmetnya ini? Saya japri lo, Bang. Muhammad Ramli. Ya. Nah, itulah mungkin ini ada sedikit beliau mungkin ada sibuk. Beliau juga ada lembaga kajian. Beliau ini sering melakukan penelitian khusus pertambangan dan apa gitu ya. Dan beliau banyak berada di Jakarta ini, Pak Muhammad Ramli ini. Ya, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya, nanti Bang ya. Yo, oke Bang. Di Jakarta kah? Ada di Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Oke. Halo. Jadi ada 12 orang gitu. Ya, halo. Selamat. Ya, Apa kabar, Pian? balap. Nah, Ini di kampung, di Tanjung. Oh, iya kah? Nah, nah itu Karena tanggal kawan-kawan 8 kita. ada kan di Tanjung. Tanggal 8 di Tanjung, Kak Pian. tanggal 8, insya Allah ada. Karena udah pastilah. Babar aja. Oke, siap. Oke. Nah, kita ini Pak diberi mandat ya. Sebenarnya ada bapak-bapak ibu ini semua masuk dalam mandat gitu ya. Jadi dari mandat itu ada sekitar 40 orang sudah didata dia. Waktu kita ngisi permohonan kemarin kan, formulir. Nah, waktu kita mengisi formulir kemarin itu semua itu diberinya mandat. Gitu. Nah, jadi dari ketua Porsiladi pusat mengirim ke tempat saya surat mandatnya. Dan kita diberi waktu 2 bulan untuk menyusun kepengurusan daerah. Nah, ini Pak Saril ada nih. Ya, alhamdulillah masuk Pak Saril. Kemudian kita diberi standar departemen. Jadi ada istilahnya departemen, Bu. Jadi departemennya itu ada 5. 4 apa 5 itu. Nanti saya buka ya. Tapi itu bisa dikembangkan sesuai kebutuhan daerah. Nah, dari departemen itu saya lihat tidak ada tentang
pendidikan. Itu Oke. satu, kemudian tidak ada tentang kesehatan. Kemudian tidak ada tentang lingkungan. Nah, padahal kita kan daerah kita ini, lingkungan kita ini bermasalah kan. Artinya perlu kita membutuhkan departemen itu ya. Jadi kita mengusul nanti ada 5 departemen rencana. Jadi dari 5 departemen itu, mungkin saya share dulu ya. Ya, silakan Pak, sebentar. Oke, bisa. Silakan share screen. Wes, share bel. Bukakan gitu loh, dulu teman share. Share-nya dari Bian nggak, Pak? Nah, Dari Prof kah? Oh iya, oke, silakan. nah ini strukturnya Pak. Jadi Dewan Penasehat Ya. ini minimal 3 orang guru besar. Jadi ketua, sekretaris, anggota. Nah, di sini kira-kira siapa nanti ya? Mungkin dari ULM, dari 2 Dikti, OMB, UIN. Jadi minimal kita harus ada 6 profesor nih. Ini syarat standar dia menetapkan harus guru besar, Dewan Penasehat dan pakar. Ya. Mungkin Pak Sakrani nanti negokan dengan Pak Suryansa, ya kan? Untuk Siap. beliau sebagai pakar nanti. Nah, kemudian pimpinan wilayah, nah, ini ketua, wakil ketua, 1, 2, ini sekretaris, bendahara, ya. Jadi ada sekitar berapa nih? 3, 9. Ya. Semua ketua-ketua disesuaikan kondisi. Nah, ini kita bisa tambah. Jadi wakil ketua, sekretaris, bendahara, atau standar ini dulu. Ya. Ya. Jadi kita diberi wewenang untuk menambah sesuai keadaan organisasi kita. Ya. Nah, untuk departemen, nah departemen ini 1, 2, 3, 4 nama-namanya sudah ditetapkan ya Pak. Nih, nama-namanya apa ini? Nomenklaturnya Departemen Riset dan Publikasi Ilmiah 1. Ya. Kemudian Departemen Sosial dan Keagamaan 2. Departemen Luar Negeri. Nah, ini Pak Sahril nanti nih. Ya Pak Sahril ya. Untuk mengirim kawan-kawan ke luar negeri ngajarnya Pak Sahril. Ya, terus lanjut. Kemudian Departemen Kewirausahaan dan Ekonomi dan Kewirausahaan. Kemudian Departemen Hukum dan HAM. Ini Pak Amit nih sama Ibu Estin. Ya. Nah, kemudian bisa kita tambah di sini sesuai kondisi kita. Nah, kita ingin menambah mungkin ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Kita pendidikan tidak ada. Padahal kita kan ingin meningkatkan SDM daerah kita gitu. Kemudian masalah lingkungan, ya kan? Dan kesehatan. Jadi nanti mungkin kita tambah aja Departemen Pendidikan, Lingkungan dan Kesehatan. Tapi kawan-kawan juga nanti pendapatnya seperti apa. Nah, tinggal kita mengisi nanti. Apa perlu visi misi nih? Nanti gini ya. Soalnya kita waktu kan. Cuma kita tahu dulu posisi departemennya ini. Apa kita langsung mengisi atau kita susun rembuk bahasa? Nah, ini mohon pendapatnya kawan-kawan. Silakan. Boleh Bapak Ibu, Pak Sahril, Pak Ibu Dita. Ya, baik. Mohon tanggapannya dulu. Penjelasannya sudah cukup ya, Prof. Maksudnya lengkap dan kami paham. Betul. Jadi kami memohon respon ya tentang penjelasan ini. Siapa yang batuk? Oke. Jadi respon dari rekan-rekan itu terhadap apa tadi yang disampaikan Prof. Jarkawi, karena ada tambahan departemen sesuai dengan kebutuhan Kalimantan Selatan ya Prof ya? Betul. Yakni Departemen Pendidikan, Lingkungan, dan Kesehatan, begitu ya? Ya, yeah.
Apalagi kan masuk masa COVID, Bu. Iya, Ini kan betul. perlu penelitian. Iya, iya, iya. Ya. Kira-kira menurut ulun. Tapi Mhm. kawan-kawan terserah. Tapi pendidikan saya rasa perlu itu. Bagus Pajar aja. KW, Mana? Iya, gimana? Pajar KW. Oh, Halo, ya, Ya, Pajar KW. Itu ada Pak Ramli kayaknya tuh. Pak Ramli. Pak Ramli mau nambah. Ya, gimana Pak? Yang Berita pertama tolong adalah- sekretaris dulu lah, sebentar lah. Yang pertama ya, kita tuh harus berpikir soal bagaimana sebuah organisasi itu kan bisa berjalan Mhm. secara efektif dan efisien ya, Mhm. Ya, betul. profesional, Mhm. jangan simple. Mhm. Nah tentunya kita ini kan semuanya berhimpun nih kan, tujuannya bukannya minta dilayani ya, Mhm. tapi kita harus saling melayani. Mhm. Dalam bahasa Banjarnya itu namanya willingness to serve. Jadi keinginan untuk saling melayani gitu loh. Iya, iya, betul. Nah kalau misalnya kita kebanyakan pengurus, siapa nang diurus? Oke. Jadi pengurus itu sedikit ya Pak, cukup 5, paling banyak 7 lah. Suaranya Kenapa harus kurang ini, Kak. ganjil? Karena kalau genap, karena namun kita berdebat, karena kadang ketemu 5 atau 7 gitu loh pengurus tuh. Mhm. Ketua, sekretaris, bendahara kan udah 3. Mhm. Yang lain-lainnya, nah yang lainnya itu adalah pengurus juga, cuma tidak dicantumkan sebagai pengurus. Tapi yang lainnya itu punya hak untuk mengurus. Jangan yang kebanyakan, lalu akhirnya kada jalan, Pak. Jadi kita tuh bertamuan di KPU Niska nang kantin nang di belakang tuh nah Pak, cukup aja berpenderan. Jadi rapat porsiladis itu kan. Ya enggak. Nah, jadi saya sih enggak terlalu cenderung ya. Departemen berpuluh-puluh, manusia beratus-ratus karena jadi pengurus. Lalu pengurus berataan, nang pelamak siapa? Pelamaknya pengurus berataan kan? Jadi organisasi-organisasi modern swasta itu biasanya satu orang merangkap puluhan job gitu loh Pak. Jadi kalau ini organisasi Porsiladi ini kan forum nih, forum. Kalau forum tuh cukup Pak Jarkawi kan seikung lawan binian nang pina bungas nyaman semangat sih Den. Astaga. Sekretarisnya, bendaharanya seikung, bertiga tambah 2 ikung sebagai asisten umum gitu loh Pak. Coba pikirkan cara berpikir ini. Jadi satu mobil, Bapak sudah bisa keliling Kalimantan Selatan. Tapi mungkin betul tungguan rapat. Akhirnya organisasi itu hanya sekedar rapat aja mau. Karena dananya lah apalah. Padahal jaka ber-5 sampai ber-7 tuh di mana aja, kapan saja, anywhere, anytime. We want to make a meeting, you know. Ya. Kapan aja bisa gitu loh, Pak. Jadi saya kurang setuju kalau banyak pengurus tuh, apalagi ditambah departemen pendidikan. Emangnya nih kita nih kementerian apa pakai anggaran? Lain dong PNS ini lain lah, kalau ulun swasta penuh. PNS ini setiap kali SK maka kegiatan ini dibebankan pada dana APBD atau anggaran belanja tambahan. Kita ini anggaran belanja yang mana? Tambahan yang mana? Duit yang kita keluarkan, karena duit kita Pak ini Jarkawi, Profesor Doktor Jarkawi ya. Halo, keputus nih Pak Ramli nih. Oke, baik, terima kasih Pak Ramli. Ini keputus rupanya ya. Mungkin ini Pak Prof Jarkawi, mungkin apa yang disampaikan Pak Ramli tadi lebih ke efisiensi, mungkin benar aja. Jadi gini aja, apakah rekan-rekan setuju bahwa nanti organisasi kita itu yang penting ada koordinasi internal
dan juga ada koordinasi untuk eksternal gitu. Jadi maksudnya di internal ini kan mungkin bendahara, sekretaris, tapi kalau misalnya di eksternal itu nanti yang hubungannya dengan partnership, dengan kehumasan gitu ya. Saya rasa begitu. Jadi maksudnya beliau itu kita bentuk forum ini berdasarkan sesuatu yang small is beautiful gitu, sedikit tapi bisa bagus gitu ya. Nah jadi ada koordinasi di lintas internal seperti misalnya ketua, sekretaris, bendahara, tapi juga ada nanti yang berfungsi untuk ininya kehumasannya untuk menyampaikan pesan-pesan Forsiladi kepada ruang yang lebih luas gitu. Mungkin begitu, tapi ada ada masukan lagi tidak dari yang lain? Mungkin ada cara pandang yang berbeda. Bu Dokter Lita, Bu Dokter Lita, saya menyisipkan waktu karena saya buru-buru nih. Saya buru-buru. Pak Sayuti, silahkan Pak. Saya sependapat dengan Dinda Muhammad bahwa kita coba merancang organisasi yang miskin struktur kaya fungsi. Ini sudah didengungkan. Ini sudah didengungkan dari sejak kita melakukan reformasi. Jadi tidak perlu banyak-banyak strukturnya demikian luas gitu. Kalau pekerjaannya juga kita masih belum jelas untuk apa, lebih baik kita menggunakan struktur yang lebih sederhana. Iya, betul. Jadi kalau tadi dikatakan, kalau saya malah pilih cukup 5 orang saja menggerakkan ini. Dibandingkan cukup 5 orang saja, ketua, sekretaris, kemudian kalau ada bendahara, itu kalau dilihat dari struktur itu bendahara sampai 2, sampai 3 untuk apa? Uang apa yang kita pegang? Berapa banyak kekayaan yang kita kelola? Betul. Kemudian sekretaris itu cukup 1 kok, tidak berfungsi tiap hari. Tidak berfungsi tiap hari. Jadi saya kira dengan 5 orang saya sudah cukup. 1 ketua, bendahara, 1 sekretaris, 1 bendahara, kemudian tambah kalau perlu ada 2 apakah wakil ketua atau wakil sekretaris, ya, sudah cukup itu. Kemudian mengenai pembina cukup 1 orang saja. Pembina cukup 1 orang, kemudian kalau ada dewan pakar, kalau ada pakar ya pakarnya mungkin 1 atau 2 orang. Iya, Berarti ada 8 orang. 8 ya. Oke. Siap. Saya kira itu, saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai untuk menghadiri acara ini. Saya pamit karena sudah janji dengan mahasiswa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sayuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siapa lagi? Ya, Bu. Ya. Udah Suna, silakan. Pak Subhan dulu katanya. Ya, silakan Pak Subhan, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kan sederhana Bu ya. Dalam kita berorganisasi itu pertama tadi sudah disampaikan Pak Jarkawi, itu tadi ada visi misi dan sebagainya tadi Bu ya. Kemudian ada biasanya ADART kalau memang ada. Nah, jadi aturan hukum konstitusionalnya itu di situ dulu. Nah, makanya mungkin kita bukan bicara gemuk tidak gemuk, tapi kita lihat dulu bagaimana sebenarnya aturan mainnya. Kalau tadi ada induknya, berarti induknya itu sebenarnya sudah membuat aturan main untuk di daerah itu seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu sebenarnya daerah punya karakteristik. Nah, mungkin tadi sampaikan Pak Jarkawi bagaimana persoalan lingkungan segala macam. Nah, karakteristik ini perlukah kira-kira daerah mempunyai keunikan? Nah, lalu pijakan dasarnya sebenarnya kita belum dulu bicara ke siapa kepengurusan gemuk atau misalnya tadi efisien, bukan bicara ke situ, tapi kita pelajari dulu dasar aturan mainnya dari pusat itu seperti apa. Kalau dia ada ADART, tadi kan sebenarnya saya lihat sekilas tadi yang disampaikan Jarkawi, sebenarnya mereka punya aturan main. Tadi misalnya Dewan Pakar harus ada guru besar dengan jumlah sekian. Nah, kemudian kepengurusan juga ada. Jadi artinya itu sebenarnya aturan main baku yang memang dibuat oleh mereka. Nah, artinya itu umum yang untuk mungkin nanti akan digunakan di seluruh Indonesia. Kekhususan itu saya tadi sepakat dengan Pak Jarkawi bahwa ada keunikan tiap lokal konten yang diusung seperti apa.
Kalau misalnya Kalimantan itu lebih arahnya ke persoalan lingkungan, berarti itu sangat penting untuk misalnya diangkat ke permukaan, atau misalnya ke masalah ketidakadilan bagaimana persoalan di bumi Kalimantan yang selalu digunakan di sedemikian rupa tapi nilai tambahnya masih minim kita. Nah, itu bagian-bagian yang mestinya memang menjadi interest kita. Jadi menurut saya kita bukan bicara persoalan gemuk tidaknya, tapi bicara apa yang mau kita sampaikan ke depan. Siap. Artinya untuk Kalimantan untuk umum seperti apa. Jadi mungkin sebenarnya seperti itu, Bu. Jadi memang perlu ada lebih lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hilap salah. Bagus. Ya, Prof. Jarkawi ditanggapi dulu, Prof. Terima kasih. Kita ini Pak organisasi, bukan organisasi RT ya. Ini organisasi dokter yang akan menyumbangkan pemikirannya daerah dan negara. Ya, jadi kalau hanya 5 orang itu RT. Jadi bukan saya meremehkan. Terima kasih atas masukannya Pak Bang Mehmet sama Pak ini tadi Pak Tarifusko. Nanti kita bermasalah saat kita ada ingin ke luar negeri atau apa, bidang menangani siapa nanti, ya kan? Ada masalah agama siapa? Ada ada ajaran yang menyimpang di tempat kita, di tempat kita ini kan penyimpangan ajaran banyak sekali kan. Nah, kepedulian kita terhadap penyakit masyarakat, terhadap penyimpangan itu siapa? Apakah ketua semua? Enggak mungkin kan? Lebih tentu jadinya kerjanya jadi gaduh-gaduh. Nah, masuk departemen itu tentunya nanti di atas itu membuatkan SOP-nya saja, ya kan? Topoksinya, kemudian ini. Nah, kalau tidak jalan, kita ganti atau gimana nanti. Maka itu yang duduk nanti di departemen itu yang benar-benar komitmen gitu ya. Pengurus ini kan tinggal bagaimana memikirkan tentang strategi gitu ya. Itu menurut pandangan ulun ya. Tapi kalau Bapak Ibu artinya saya kurang ini, kalau ini organisasi dokter loh Pak. Ya, para dokter, kemudian di tangan ini bukan RT gitu. Ini benar-benar profesi dari Lokadap gitu ya. Nah, itu dulu mungkin Pak. Pak Subhan juga begitu. Ya, silakan Pak Jauhar. Pak Jauhar, ya silakan Pak Jauhar. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya mau ngajar nih nanti ya. Oh iya, silakan. Janjinya mahasiswa dengan jam 5 gitu ya. Saya gini aja deh. Pokoknya saya setuju dengan Pak Subhan ya. Tapi untuk lebih realnya, ya udah maksud saya hari ini kita bicara tentang ini aja, formator aja deh. Jadi untuk kepengurusan isinya apa, kita menyesuaikan dengan ADRT itu satu gitulah. Kemudian besar kecilnya itu tergantung nanti gitu ya. Nah, untuk hari ini saya kira kita tidak menentukan pengurus, tetapi formator aja dulu. Oke, siap. Nah, jadi nanti formator yang punya kewenangan untuk menyusun ya. Ya, betul. Jadi biar lebih cepat. Terima kasih Pak Jauhar. Oke, mohon maaf saya tidak bisa ikut lanjut karena mau ngajar ini nah. Ya, meskipun di kampung tapi daring gitu ya. Iya, terima kasih. Oke. Kalian usul ya. Untuk formator satunya Pak Jarkawi. Iya. 2 Ibu Lita. 3 Pak siapa tadi? Yang menyapa saya, orang menyebar itu siapa? Mehmet. Bukan, Pak ini. Oh, bukan Pak ini. Abdul Hamid ya? Pak, Abdul Hamid, ya Abdul Hamid. 3 orang itu aja cukup formatornya. Oke. Nanti silakan formator yang menyusun, siapa yang ketuanya, siapa yang ini gitu ya. Biar lebih singkat. Karena akan diberi waktu juga singkat, enak gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Jauhar. Itu usulan saya ya. Ya, nanti bisa didiskusikan lagi sama rekan yang lain. Terima kasih Pak Jauhar. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Sahrir mungkin ada mau yang disampaikan? Baik. Lagi pas ada ngikuti webinar yang satunya dari kementerian.
Terima kasih banyak saya sudah mengikuti perkembangan perbincangan kita dengan berbagai macam masukan. Tentu setelah kita dengarkan masukan-masukannya, tentu juga kita perlu pertimbangkan mana yang terbaik yang harus kita ambil dari konsep yang akan kita coba susun untuk kepengurusan yang insya Allah akan kita bentuk untuk Kalimantan Selatan. Apa yang menjadi usulan itu tentu punya argumen dan alasan masing-masing menurut saya. Saya justru malah lebih cenderung apa yang disampaikan oleh Prof. Jarkawi bahwa kegiatan ini, kalau kita lihat di grup Forsiladi itu kan ada kurang lebih 99 anggota di situ ya. Berarti ada 99 dokter, mungkin lebih lagi kita yang belum masuk di situ. Nah, kemudian kita harus paham apa sih yang menjadi visi misi organisasi kita ini. Karena ini menyangkut Kalimantan Selatan, kita diuji bahwa ternyata di Kalimantan Selatan itu banyak pemikir-pemikir yang melahirkan ide-ide cemerlang untuk Kalimantan Selatan. Iya, betul. Nah, tentunya ini bukan dipandang remeh begitu saja bahwa asal ada 2-3 pengurus. Bukan itu, tetapi kita berpikir di sini urgensi kita bentuk kepengurusan ini dan kita the right man on the right place di situ. Kalau misalnya hanya 2, 3, 4 orang di situ, saya meyakini bahwa oke bisa jalan, tetapi yang kita kan bukan hanya ngerjain pekerjaan ini kan, kita punya tugas yang lain. Sehingga kalau ini kan hanya cukup 5 orang, ini bukan kita tidak memandang simple organisasi ini, tapi kita memang melihat bahwa apa yang menjadi keahlian kita di bidang itu. Contoh, ketika hanya ketua, sekretaris, bendahara misalnya, tambah wakil-wakil situ. Siapa misalnya yang ngurusin ketika ada permasalahan tentang hukum? Apakah ketika ini mampu untuk menyelesaikan tentang hukum yang kita persoalkan? Ya, betul. Sehingga mesti harus ada yang spesifik di situ yang menangani persoalan yang kira-kira urgent yang ada di Kalimantan Selatan. Apa misalnya tentang tenaga kerja asing? Siapa yang tentang itu? Tentang pendidikan, siapa yang ngurusin pendidikan? Apa ketika kita berbicara pendidikan, udah ketua sajalah Pak Prof. Jarkawi aja. Saya mengusulkan Pak Prof. Jarkawi ini ketuanya nih. Udah Prof aja lah urusin sana karena kami ini kan anggota saja gitu. Iya, tapi betul. kita bentuk yang namanya departemen adalah untuk memberikan wewenang tanggung jawab ya untuk membantu ketua di dalam hal menyampaikan untuk melaksanakan visi misi itu. Bukan persoalan gumuk dan tidaknya. Barangkali yang saran saya adalah ketika memang ada ketua, sekretaris, bendahara, departemen itu perlu menurut saya. Tetapi tidak usah terlalu banyak departemen di situ ada ketua, wakil, sekretaris, anggota nggak perlu. Mungkin di situ departemen seperti yang kata Pak Joko tadi, departemen yang ngurusi dalam negeri siapa, nggak usah pakai ketua sekretaris. Departemen siapa ketuanya ngurusin tentang pendidikan siapa, cukup itu aja menurut saya. Tetapi tidak hanya cukup ketua, sekretaris, bendahara. Tidak hanya cukup menurut saya, karena kita misalnya Prof. Jarkawi dia ahli di bidang mana di situ misalnya. Apakah ketika berbicara masalah pendidikan vokasi di situ, Pak Jarkawi menangani semua. Ketika berbicara masalah hukum semua ditangani oleh ketua, teler ketua, nggak ada yang mau jadi ketua di sini. Semua dilimpahkan kepada ketua. Justru menurut saya itu urgensi dibentuknya departemen sangat urgent menurut saya di situ. Sangat urgent di situ. Kenapa? Dialah diberikan tanggung jawab oleh ketua untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang ada di masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Mereka bertanggung jawab di situ. Kemudian bagaimana dia mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan lain, itulah tugasnya yang ketua-ketua departemen di situ. Nah, jadi tidak sesimpel pemikiran kayak Pak Ramli tadi, tidak sesimpel dengan kawan-kawan lagi tadi cukup dengan itu. Tapi kita ingin Forsiladi yang kita bentuk ada organisasi yang betul-betul hadir untuk Kalimantan Selatan gitu. Tidak hanya sekedar ada nama struktur di SK-kan oleh puas selesai. Tidak, selalu di dalam grup kita yang ini saya sampaikan bahwa kita harus tahu. Ya, jadi kita di perguruan tinggi kan paham betul itu bagaimana dari sisi ontologinya, kemudian aksiologinya, epistemologinya kan ini harus ada pertanyaan what for. Di situ harus kita jawab ini. Kita harus jawab. Nah, disinilah kita menurut saya perlunya, saya tidak sependapat juga dengan Pak Ramli tadi, bahwa dianggap simpel begitu saja, cukup ketua sekretaris bendahara, terus yang ngurusin yang lain siapa? Siapa yang nggak ada mau jadi ketua? Bukan hanya ini pekerjaan kita, ada pekerjaan kita lain kan?
Nah itu, jadi misalnya ada ketua, ini kan Pak Projarkawi, kalau misalnya ketua, sekretaris misalnya udah terlibat, kemudian mendahar carilah siapa. Kemudian ada ketua-ketua departemen di situ, koordinatornya. Di bundaran Departemen tentang yang mengurusi masalah perburuhan, yang mengurusi masalah hubungan luar negeri, yang mengurusi masalah hukum, yang mengurusi masalah itu masalah. Tapi nggak usah ditambahkan di situ. Ketua departemen, ada wakil, sekretaris, anggota nggak perlu menurut saya. Itu ada diperkecil di situ. Tapi mesti harus ada yang membidangi itu sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Gitu. Nah ini jadi kalau mau mengerucutkan, tidak banyak, tetapi mesti harus saya masukkan di situ saran saya. Tapi kalau diterima nih, saran saya tetap harus ada departemen di situ. Tetapi cukup di situ koordinat, cukup ya yang mengetuai departemen ini, tapi nggak usah terlalu banyak anggota dan segala macam itu. Tapi kalau saya kurang setuju ketika hanya ketua, sekretaris, bendahara itu siapa yang ngurusin tentang pendidikan, siapa yang ngurusin tentang tenaga kerja, siapa yang ngurusin tentang isu-isu yang ada di masyarakat kita. Nah sementara itu Pak Dr. Pak Prof. Jarkawi ya, saya ngusulkan Prof. Jarkawi lah jadi ketuanya. Lain tinggal biar nggak usah terlalu panjang kita mau bentuk formatur macam-macam. Pak Jarkawi, tadi mohon maaf HP saya mati Pak. Oh iya, oke. Saya sambung dikit ya. Iya. Ya, silakan. Dikit aja. Bahwa Pak Sahrir tadi kan itu betul Pak, saya setuju, tapi Bapak belum dengar penjelasan tambahannya. Ya. Justru kita tuh cuman perlu ketua, sekretaris, bendahara. Lalu kita nggak usah lah teman-teman ini jadi ketua departemen ini, departemen itu, nggak usah. Siapapun yang punya ide dan gagasan, ya, dia bertanggung jawab merumuskan ide dan gagasan itu, lalu merundungkan dengan ketua, sekretaris, bendahara. How to run this idea, this program. Jadi, saya tuh kan udah pengalaman banget berorganisasi ya. Udah 54 tahun umur saya. Kalau orang misalnya ditaruh jabatan ketua departemen A, atau dia nggak jalan, kita negur dia nggak enak, ya kan? Tapi ini peluang terbuka untuk umum aja. Siapapun anggota Porsiladi, dia boleh buat apa saja sepanjang ketua, sekretaris, bendahara membawa ini ke forum dan disetujui forum gitu loh. Jadi kita ini adalah semua diurus, kita semua juga dimengurus gitu loh. Karena tiap orang kan tidak bisa dibatasi. Hanya idenya ini aja, bidangnya ini aja, nggak bisa. Begitu pula semua orang tidak bisa disuruh-suruh. Kalau orang-orang itu memang tidak mau berperan, ya enggak? Biar dia hebat kali misalnya, tapi dia nggak mau terjun sama sekali dalam kegiatan Porsiladi, buat apa ditaruh jadi ketua departemen? Gitu loh. Belum lagi ada persoalan the right person on the right place-nya. Belum lagi itu. Belum lagi dia sok sibuk. Belum lagi dia sombong juga orangnya. Nggak pernah mau hadir acara-acara atau webinar-webinar, macam-macam. Tapi kalau kita buka begini dan kita buka seperti ini, akan kelihatan nanti siapa yang benar-benar mau aktif, siapa yang enggak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke Mbak Lita. Ya, sedikit kita gimana? tambahkan itu. Bukan tidak setuju dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Lam tadi ya. Tetapi kita ini organisasi harus ada membidangi gitu. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada anggota yang ngurusin itu gitu loh. Saya yakin kalau dengan konsepnya Pak Ramli, nggak ada yang untuk memberikan saran, tidak ada rasa tanggung jawab di situ. Nggak ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena mestinya harus ada diberikan tanggung jawab. Kalau sekretariatnya mengusulkan ini udah banyak kita ngusulin di grup anggota itu, di grup anggota apa namanya WA grup itu tuh hanya sekedar ngoceh apa kita di situ segala macam, tapi tidak ada yang siapa yang memfasilitasi, siapa yang diberi tanggung jawab untuk mengkoordinir di situ. Ini yang maksud saya kenapa mesti harus ada departemen walaupun nggak terlalu banyak anggotanya di situ. Kan misalnya ada ketua, sekretaris, bendahara ditambah 5 departemen kan hanya 8 orang yang pengurusnya di situ tuh. Kenapa mesti harus kita takut dengan kondisi yang seperti ini nih? Saya tidak yakin, ini sama seumur kita dengan Pak Ramli, 54 tahun juga gitu kan ya.
misalnya membetal sudah banyak juga kita berorganisasi paham apa yang sudah menjadi apa namanya pengalaman kita di dalam berorganisasi, mesti harus diberikan wewenang tertentu dan dia dimintai tanggung jawab. Bukan ini kita debat kusir di dalam Porsiladi, ini kita tunjukkan bahwa departemen ini memang dia bisa di sanalah tempatnya orang untuk mengkomunikasikan ketika ada persoalan yang berkaitan dengan itu. Kalau semua ditarikan kepada Pak Ketua, Pak Jarkawi, pusing, nggak ada yang mau jadi ketua. Tapi diberikan kewenangan disitulah mereka memfasilitasi. Ini kan misalnya nggak terlalu banyak departemen, disebutkan 5 atau 5, ditambah dengan 3 hanya 8. Apanya yang gemuk kalau seperti itu? Yang saya masukkan tadi mengurangi anggota perlu. Departemen ini ada ketua, sekretaris bendahara, memang gemuk sekali, banyak nggak perlu. Cuma koordinator di bidang yang menangani itulah, di mana-mana organisasi mesti harus ada ada yang diberikan kepercayaan kewenangan sesuai dengan kemampuan dia untuk bisa melakukan komunikasi misalnya. Gitu. Jadi bukan berarti tidak setuju. Jadi hanya misalnya ketua sekretaris bendahara tambah 5 anggota, 5 departemen, hanya 8. Apanya yang gemuk kali hanya 8. Nanti yang diurusi itu lebih 100 anggota yang diurusi masyarakat Kalimantan Selatan dengan berbagai macam isu-isu. Dengan 8 yang ngurusnya itu, coba apa kebanyakan itu? Enggak kan? Tapi kalau Pak Jarkawi mengatakan saya sanggup bertiga saja, saya cukup Jarkawi, cari sekretaris, cari bendara 1, ya memang kalau ada kesanggupan untuk menampung semua isu-isu yang ada, kemudian monggo, kalau ada yang menyangkut, siap, saya siap, saya jadi ketua, tapi saya mampu untuk mengakomodir semuanya, nggak perlu dibantu orang lain. Kan kalau Pak Ram ditanya menanyakan siapa saja boleh, ya silahkan. Selama ini sudah kita lakukan dalam grup diskusi WA grup itu kan. Iya betul. Kan di situ hanya debat kusir. Saja sementara yang saya sampaikan itu Prof Jarkawi lah. Izin bicara Ibu. Bu Rasuna dulu ya. Mungkin Bu Rasuna dulu. Pak Subhan dulu. Ya udah. Agar bisa efektif. Habis Pak Subhan, Bu Rasuna ya. Bisa waktunya kita lebih pendek di ini. Kalau saya tadi usulkan sederhana, saya sepakat dengan yang pendahulu Pak Johar kalau tidak salah tadi ya, bahwa memang perlu ada dulu bentuk tim, mungkin perumus atau mungkin tadi namanya formator macam diserahkan ke Pak Jarkawi, karena beliau yang sejak awal memegang kuncinya. Nah mungkin silakan Pak Jarkawi dan dia membentuk mungkin entah formator, entah itu tim rumus. Dari situ kita rumuskan dulu, kita mengacu kepada aturan main yang ada di tingkat nasional induknya. Kalau dia ada ADART, berarti ADART rujukannya, ditambah tadi visi dan misi. Nah kemudian bisa saja nanti dikaitkan dengan kepentingannya di daerah itu, seperti yang saya Pak Sahrio itu, apa sih sebenarnya nilai-nilai yang mau diusung oleh daerah. Jadi dengan dasar itulah nanti baru dibicarakan lebih rinci lagi, apakah nanti dia akan seperti yang diinginkan oleh Pak Met tadi, Pak Muhammad, ataukah mungkin dengan Pak Saril. Tapi sebenarnya yang paling pas menurut saya tuh pandangannya Pak Saril, memang ini kan bukan organisasi ecek-ecek, artinya organisasi yang sebenarnya nanti yang ikut di dalam sini sebenarnya pemikir-pemikir yang luar biasa kan, guru-guru besar segala macam. Jadi kita tidak bisa ini dipandang sesuatu yang sangat sederhana, karena ini menyangkut nama baik kita semua juga, termasuk disiplin ilmu yang kita kuasai. Jadi jangan sampai ini nanti menjadi hal yang itulah seperti itu. Jadi mungkin saran saya, agar bisa kita mengingat waktu juga, kita serahkan saja ke Pak Jarkawi membentuk tim perumus, kemudian atau itu formator atau apa, terserah saja. Setelah itu kita lebih maju, lebih ke depan lagi, apa kira-kira yang diusulkan di dalam misalnya tadi apa departemen atau apa segala macam. Tapi kuncinya adalah mari kita beraturan main dengan ADART yang mungkin sudah ada di tingkat pusat sana, kemudian dengan visi misi yang mau diusung, dan dengan karakteristik yang misalnya keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing yang ada di kita. Mungkin seperti itu Pak, mohon maaf kalau ada hilaf salahnya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Rasuna, dilanjutkan Bu. Terima kasih. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Kalau melihat daripada Porsiladi ini, kita ini sepertinya kan, kita ini bukan sepertinya, tapi ada Porsiladi pusat. Kalau itu Porsiladi pusat, berarti kita ini merujuk daripada ada aturan yang ada di Porsiladi pusat yang turun ke daerah. Mau tidak mau seperti apa yang disampaikan oleh, jadi intinya begini Bu, saya sangat setuju seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sahril, kemudian Pak Johar juga, bahwa kalau kita mau membentuk, kita bentuk lo formatur dulu. Dan kita isi nanti sesuai dengan spesifikasi kita, selain apa yang diarahkan oleh pusat, juga apa
karakteristik yang memang sesuai dengan provinsi kita yang mau kita bentuk departemennya. Jadi setuju dengan apa yang disarankan oleh Mas Ari dengan Pak Johar juga dengan Bapak siapa tadi yang terakhir tadi. Demikian aja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Izin Silakan Ibu Pak Abdul Lita. Hamid. Ya, silakan Oke. Pak Abdul Hamid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah menyimak dari beberapa pakar disiplin ilmu yang berbeda ya, ada yang pengalaman sudah 20-an tahun di organisasi, saya berpendapat justru begini, karena kita ini bukan organisasi mandiri, tapi kita ini menyusul ke organisasi induk di atas yaitu pusat. Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan kita merampingkan departemen-departemen yang sudah ditentukan organisasi pusat? Itu harus dikonfirmasi dulu oleh Pak Jarkawi. Apakah boleh kita mengubah susunan yang sudah di-share oleh pusat tadi? Sebagaimana yang sudah di-share ke grup tadi, boleh tidak kita mengubah? Kalau menambah kan boleh katanya. Nah sekarang persoalannya adalah kita mengurangi boleh tidak? Umpamanya syarat profesor tadi harus 9, boleh tidak ada profesornya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita adalah, boleh tidak kita mengerempengkan organisasi ini? Karena pendapat saya tidak boleh. Karena kita hanya organisasi wilayah. Sementara yang mengkoordinir tetap pusat. Kalau kita melawan itu, tidak ada restu itu, kita bukan Porsiladi. Malah organisasi mandiri. Kalau seandainya ada restu pusat bahwa departemen-departemen itu bisa dihilangkan, atau keanggotaan wakil ketua sekretaris dan bisa dihilangkan, tidak jadi masalah. Jadi koordinasi dulu. Itu satu. Yang kedua, saya setuju kalau untuk mempersingkat waktu penyusunan kepengurusan itu ya harus melalui formatur. Memang harus seperti itu. Nah, itu pendapat sementara seperti itu. Terima kasih Ibu dan Bapak Jarkawi. Baik, kita dengar dulu bagaimana respon Prof. Jarkawi. Silakan Prof. Terima kasih. Kalau itu tadi kan sudah saya tampilkan Pak ya, itu kan contoh ya. Tetapi dia punya standar tadi di guru besar, di penasehat dan sama pembina. Itu minimal 6, harus profesor, pakar, dewan pakar ya tadi. Nah itu. Nah kalau kepengurusan memang sesuai daerah kita, ya kan? Bisa kita sesuaikan. Nah, tapi nanti saya komunikasikan kalau kita belum bisa saya rasa profesor kita bisa dari UNLAM kan banyak itu ada Profesor Salbaini, Pak Suryansa, Lamsa, Pak Jali kan banyak. Kemudian di tempat saya ada satu Pak Malik, kemudian MB kan Pak Rudin. Mungkin insya Allah kalau profesornya untuk dewan pakar dan pembina bisa kita tutupi lah, tapi tinggal kita nego. Nah, berkaitan formatur, ya kan orang kan ini saja mungkin yang berapa ini? Yang terakhir ini 14 orang ya? Atau gimana? Apa saya lebih banyak formaturnya, jadi banyak pemikiran gitu ya. Jadi kalau hanya 3 orang nanti kompot John jadi formaturnya yang 14 orang ini cukup. Iya betul. Saya semua formatur yang di sini semua formatur bisa. Dari Pemda, iya saya setuju. Dan dari pengusaha, mungkin teman-teman Pak Subansari banyak pengusaha yang belum tahu Porsiladi kan, bisa direkrut. Jadi mungkin kita yang 14 ini Bu ya semua formatur. Jadi formatur gitu. Ya, setuju. Hingga hari ini kita sepakati departemen apa saja yang kita butuhkan. Itu aja menurut saya. Ya, Bu. Iya, siap-siap. Saya paham. Dan saya juga sepakat. Jadi intinya mungkin dari apa yang disampaikan oleh Kakanda di sini adalah pentingnya urgensi ya. Urgensi dari apa yang ingin kita selesaikan dalam hal isu ataupun permasalahan yang ada di Kalsel. Jadi apabila kita ingin mencantumkan departemen ataupun tidak, itu dikaitkan dengan urgensi ya. Hal penting apa yang sedang kita hadapi atau akan dihadapi oleh Kalimantan Selatan. Gitu kira-kira ya, Prof ya? Ya, mungkin ini kawan-kawan mau lihat visi misinya, saya bukakan dulu. Oh iya, dibuka lagi, Prof. Iya, betul. Di-share aja langsung ke grup kita, Prof. Jadi bisa dibaca sendiri-sendiri. Bisa dibaca? Iya. Nah, dikirim ke grup aja langsung.
Enggak, ini untuk gambaran dulu. Iya, saya bacakan ya. Visi Forsiladi adalah menjadi organisasi dokter lintas keilmuan dan lintas profesi yang independen dan profesional, serta menjadi wadah kerjasama para dokter di seluruh Indonesia dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan misinya adalah membangun kerjasama para dokter dalam hal pengembangan iptek, memaksimalkan peran dan kontribusi para dokter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memaksimalkan peran dan kontribusi para dokter dalam hal pengabdian kepada masyarakat, ikut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi jembatan penghubung kerjasama antar perguruan tinggi di seluruh Indonesia, memberikan perlindungan hukum, serta menjaga harkat dan martabat para dokter dalam menjalankan tugas mulianya sebagai ilmuwan dan menjadi jembatan penghubung di antara para dokter dalam hal riset dan publikasi ilmiah. Jelas sekali ya? Jelas sekali. Ya, oke. Ya. Mungkin filenya nanti bisa di-share di WA ya, Prof. Jarkawi ya. Betul. Nah, mungkin kita tetapkan departemennya aja dulu. Jadi mudah kita, atau kita pertemuan lagi, atau gimana? Ini aja ada formaturnya ini Bu Lita. Yang mana lagi? Kenapa? Jadi formatur semuanya aja, ya kan? Iya, nggak apa-apa, semuanya aja. Betul. Kalau saya nyusun nanti orang Uniska semua nanti. Iya, nggak apa-apa, semuanya aja. Ini kan lintas juga, lintas instansi juga, lintas background pengetahuan juga. Baik, ini kira-kira kalau departemennya mungkin kita bisa diskusikan via WhatsApp grup aja ya, Bapak Ibu ya. Apa mau langsung di sini? Masih ada waktu, Ibu? Ada 30 menit. Oh, masih udah sempat, disambat aja, kenapa sih ketujuh banar yang menunda-nunda, Kada sabar Pak Muhammad, kada sabar. Oke, siap. Mbah disambat Ranai. Kada haram, kada juga mau. Ayo Pak Jar. Dokter ini mau. Pak Jarkawi, ada itu ada yang sudah di checklist departemennya apa saja? Departemennya tadi saya share lagi yang ya. Tadi di-share lagi ya, yang tadi di-share lagi. Urusannya dulu. Ini perlu nih untuk dosen. Ya. Ya, kita bikin jurnal nanti. Nah, itu kan terbitnya 6 bulan sekali nanti. Tulisan kawan-kawan nanti di sana, ya kan? Itu kan ada dari Pahamka kan kemarin bikin buku chapter. Nah, kan masuk di sini nih. Betul. Nah, itu kan sudah ada. Nah, Departemen Riset dan Publikasi. Ini kan perlu nih. Oh, sangat penting. Kan daerah religius, Bu ya? Ya, sangat penting tuh untuk jadi calon profesor harus seperti itu. Ya, 2 ya. Nah, ini juga perlu perguruan tinggi. Kalau Pak Abdul Hamid mau keluar negeri itu Pak Saril bidangnya itu. Iya. Pak Jauhar itu kalau mahasiswanya mau keluar negeri, ini Pak Saril. Se-ASEAN loh, koordinatornya. Sayang potensi Pak Saril harus diberdayakan nih. Iya, betul. Ya. Nah, ini penting juga. Ya Pak Saril. Saril, ya. Ya, menyimak. Nah, ini Pak itu potensi kita, ini Pak Abdul Hamid. Orang Kalsel itu koordinator yang se-ASEAN loh, pertukaran guru, dosen, mahasiswa, siswa. Ngapain nggak diberdayakan loh? Oke, siap. Ini orang-orang pindah mau ke luar negeri bisa juga Pak Saril ya. Ya, setuju. Kemarin yang ke Jerman itu digaji Pak. Kalau Pak Abdul Hamid ke Jerman, tapi syaratnya menguasai bahasa Jerman. Iya. Ini ada orang loh potensial. Masa orang luar Kalimantan yang memakainya Pak Saril? Maka itu beliau tahu betul tentang tenaga kerja. Pak Mehmet juga kalau mau keluar negeri, Pak Mehmet mau kemana? Bapak ngajar di sana 1 tahun. Itu Pak Saril bidangnya itu. Ini Pak Johar itu mahasiswa di Tabalong. Mau ke Thailand, mau kemana? Ke Turki, itu Pak Saril bidangnya. Nah, saya 3 mungkin menurut saya ya.
Betul, betul. Kemudian, nah ini lingkungan apa ekonomi kewirausahaan kan gimana? Kalau ekonomi dan kewirausahaan itu memang Pak di ekonomi kreatif dan lain sebagainya itu sudah mulai jadi sasaran pusat untuk dikembangkan. Makanya mungkin di sini nomenklaturnya ada Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan. Nah, ya kan? Ya, UKM ya, UKM ya kan? Iya, UMKM, betul. Nah, nih kalau ini kan hukum jelas ya, kalau ada bermasalah siapa yang menangani? Departemen Hukum itu wajib ada. Wajib, ya betul. Wajib. Banyak dokter profesor yang ditangkap KPK. Nah, itu kan. Ini jadi 5 ini kayaknya sudah merampung semua, Bu. Cuma kita sayang, apakah masuk di sini nanti pendidikan? Ya, atau di mana? Atau kita masukkan di sosialnya anggap pendidikan sudah. Lingkungan masuk di sini. Bisa gimana nanti kawan-kawan di switch. Ini? Kayaknya ini orang-orang pusat sudah mikirkan ini minimal ini ya. Cuma kita melihat karena di daerah kita ini kan lingkungan yang eksplorasi tambang besar-besaran, lingkungan kita banjir, apalagi kan kayaknya ini kita tidak tahu bagaimana perkembangan HIV di Kalsel, kan tidak terberitakan nih. Ini lingkungan sosial kesehatan juga perlu. Kalau lingkungan kan applicable ya, maksudnya bisa diaplikasikan di ranah apa saja, karena itu kan ilmu terapan. Jadi bisa diriset, kemudian juga bisa bagaimana kita memandang hukumnya, hukum lingkungan, bisa lingkungan bisa di applicable gitu ya, bisa diaplikasikan di di bidang apa saja, karena itu adalah ilmu terapan. Jadi bisa di mana saja, Prof. Masuk di sosial nanti keagamaan gitu ya? Iya, bisa juga. Kita bisa melihat unsur sosial keagamaan dan sosial lingkungannya gimana, bisa juga. Dari advokasi dan HAM bisa juga dilihat gimana hukum lingkungannya. Saya rasa ini sudah bagus, Prof. Iya. Ini Pak Amit nih. Ini jadi HAM. Ya, Pak Amit ya. Pak Jarkawi. Pak Subhan gimana? Pak Subhan. Ini jadi menarik, Ibu Lika. Iya, silakan. Dari departemen ini saya amati sekilas ini sebenarnya turunan dari ada 4 departemen ini di dalamnya itu sebenarnya masih banyak lagi nanti sub departemennya. Iya, jadi betul. misalnya pada saat kita bicara pendidikan itu kan sebenarnya bagian dari riset segala macam. Jadi turunannya nanti sub departemennya itu akan ada di sana sesuai dengan kerucut sub keilmuannya lagi. Saya melihat seperti ini. Jadi sebenarnya inti di sini saya sepakat dengan Pak Sahril tadi sebenarnya intinya itu ada di departemen ini. Nah, sehingga yang mungkin akan berkembang ini sebenarnya di departemen ini. Tapi untuk di susunan struktur inti yang ketua bendahara itu bisa lebih disederhanakan tadi. Nah, jadi ini memang kelihatannya perlu, kalau saya sih ngelihat ini memang perlu pendalaman yang agak lebih ini mengenai riset dan publikasi dan turunannya di dalam situ. Misalnya tadi kita bicara ekonomi dan kewirausahaan ini kan banyak tuh nanti. Apalagi kita kaitkan dengan revolusi industri 4.0 dan berikutnya, maka di sini akan turunannya akan banyak juga di sini. Jadi menurut saya memang ini menjadi saya pikir 2 bulan ya Pak Jarkawi ya untuk prosesnya terjadi, masih punya waktu lah kita untuk misalnya lebih menurunkan subdepartemennya. Ada kuncinya kalau mau bekerja nanti mungkin subdepartemen itu akan mensuplai ke atasnya. Ya secara prinsip sebenarnya banyak nanti masukan-masukan yang terkait dengan subdepartemennya. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Oke, siap. Berarti fix yang ada di sini adalah 5 departemen ya, Prof. Jarkawi ya? Ya. Riset, sosial. Oke. Ya, masukkan lagi. Jadi kalau ketua ini mungkin ya cukup ketua itu nanti membidangi 5 itu. Jadi kalau ada ketua, wakil ketua itu akan membidangi cukup 3 mungkin wakil ketuanya itu membidangi departemen-departemen nanti. Menurut saya begitu. Jadi jangan ketua aja, tapi wakil ketua itu akan departemen 1-2, ketua 1, kedua 2 itu 3-4. Nah, wakil ketua 3 departemen 5. Jadi ada koordinatornya di sana. Jadi wakil ketua itu akan membidangi itu gitu. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Jadi artinya nanti wakil ketua sebenarnya juga berfungsi sebagai koordinator per departemen gitu. Iya. Jadi dia berarti sebenarnya prinsipnya itu kan ada 4 departemen yang saya lihat tadi. Artinya ada 4 wakil ketua yang akan membawahi beberapa departemen. Di dalam departemen dia akan turun subdivisi departemennya.
sesuai dengan keilmuan itu tadi. Oke. Kemudian Pak, saya informasikan juga kita iurannya 300 per tahun, Pak. Ya, jadi keanggotaan ini siapa yang jadi Porsiladi itu 300 per tahun. Kemudian baik pengurus maupun anggota gitu, Pak. Ya, pengurus anggota 300 setahun, berarti sekitar 50 nggak sampai ya sebulannya. Nah, kemudian 300 itu nanti akan kembali ke daerah. Tapi itu diatur, masih dirembukan katanya di pusat. Nah, kemudian 100 untuk kartu anggota. Jadi kartu anggotanya ada, Bu. Nah, ini contohnya. Nah, ini kartu anggota contoh. Oke, ya sip. Ini kartu anggotanya ya. Jadi kita benar-benar formal gitu ya, ada normatifnya ya. Jadi ini kartu anggota 100, jadi 400 kita harus setor, nanti ada nomor rekening diberikan. Nah, itu yang perlu kita ini kan. Nah, jadi hari ini mungkin cukup kita sepakat ya. 5 departemen, kemudian nanti ketua-ketua itu kita susun. Mungkin nanti kita susun draftnya dulu, kita lempar, kita ada pro grup khusus ini dulu. Formator ya, Bu Lita ya. Iya, siap, Prof. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Ya, baik. Tadi close dulu, Prof. Share screen-nya. Ya, baik. Mungkin penjelasan dari Prof. Jarkawi tadi bisa dipahami bahwa nanti setelah pertemuan ini kita akan lebih intensif lagi mengurai tentang formatur ini di WhatsApp group ya, Prof ya. Kita lewat WhatsApp group nanti. Jadi sebelum ini masih ada kesempatan 5 menit mungkin. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan lagi informasi atau apa? Ya, Ibu. Assalamualaikum. Oh, Pak Agus Salim. Ya, silakan Pak Agus. Gimana Pak Agus? Ya, saya hanya memberi masukan saja. Mikrofonnya bisa digedein nggak Pak Agus? Suaranya bisa digedein nggak? Ya, sudah digedein Ibu. Oke. Iya, silakan. Dengan orang-orangnya Bu, gede Bu. Ya, silakan Pak Agus. Paham Ibu Rasuna nih. Ingat aja dulu di sana, ya Allah. Gimana Pak Agus? Sarannya gimana? Apa yang disampaikan tadi saya kira itu kan sudah ada, kalau sudah ada DRT-nya, ada aturan main, itu kan sudah ada. Saya lihat sering di WA itu kan provinsi-provinsi lain kan sudah terbentuk. Itu untuk Kalimantan Selatan. Jadi sekarang sudah apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz Jarkawi tadi, saya kira bisa aja kita apa namanya secepatnya lah bikin sesuai dengan tadi struktur dan jobnya itu harus ada strukturnya, apa yang kosong dimasukkan, kemudian job fungsi dan tugasnya itu apa. Jadi supaya teman-teman yang ditaruh di situ sudah tahu pekerjaannya begitu ya, supaya nanti kebanyakan organisasi jadi tidak jalan jadi gitu. Saya kira itu masukan saya kira masukan yang lain saya kira cukup. Boleh saya tambah lagi, Dokter Lita? Iya, silakan Kak. Gimana Kak? Dokter Lita, jadi begini Dokter Lita, problem orang kita di Banuannya adalah pada tingkat bagaimana dia mampu menciptakan namanya perjuangan kolektif. Orang-orang Banuan ini kebanyakan sukses seperti Dokter Lita, lama dengan Sarwono, itu lebih kepada perjuangan individualistik. Nah, saya sudah pernah di ICMI, Kalsel, karena para pengurusnya ada gubernur, bupati, wali kota, bapeda, rektor, nggak jalan kolektif itu. Saya pernah di HMI, pernah di Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, saya takut banget kembali lagi para dokter ini nanti mempertontonkan satu kondisi
yang bikin malu dokter itu sendiri. Itu dokter itu ternyata tidak mampu bersatu. Karena orang Banjar ini kan kata hasil penelitian LIPI, individualistik kompetitif. Jadi dia selalu bersaing secara individu, bukan secara kolektif. Indikatornya adalah mampu nggak kita hadir kalau diundang? Mampu nggak kita datang ke sebuah acara tanpa harus kita dicari-cari gitu loh. Nah, banyak sekali di Banjar ini orang lebih mementingkan, oh seorang anak besaruan, Jar. Besaruan aja jadi alasan. Seorang anak mengawani bini, menghadiri kawinan, Jar. Padahal itu semua kan bisa diatur oleh dirinya sendiri. Nah, akibat itu semua, Banua kita ini tidak pernah ada organisasi satupun, mau yang pemerintahan, mau yang intelektual, mau yang preman, itu kokoh. Itu nggak ada gitu loh. Nggak pernah ada. Tunjukin nama saya yang kokoh itu nggak ada. Nah, akhirnya organisasi itu identik dengan Jarkawi sendirian. Jarkawi is Porsiladi, Porsiladi is Jarkawi. Nah, mampu nggak seorang Jarkawi menghimpun banyak orang sehingga banyak orang nih bersatu padu. Nah, salah satu kenapa saya kritik tadi pakai jabatan-jabatan tuh karena jabatan ini membatasi orang. Nah, gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ramli. Assalamualaikum. Dr. Lita. Iya, gimana? Dr. Lita. Akhiril, ya. Ya. Silakan, Mas. Saya senang berkomunikasi dengan Pak Dr. Ramli ini. Saya banyak ilmu-ilmu yang bisa kita peroleh dari sana. Tetapi gini Pak Ramli, kita jangan mengingat pengalaman-pengalaman masa lalu itu untuk kita menganggap bahwa akan sama dengan kita ini. Justru di dalam organisasi, apa yang menjadi pengalaman kita, ada pertanyaan, kenapa kok organisasi tidak jalan? Bukan dengan mengurangi apa yang mestinya memang harus didudukan di situ gitu loh. Itu harus kita pahami, jangan tidak bisa disamakan semua bahwa akan seperti itu. Ini forum dokter loh Pak. Tahu Pak Sahril. Dokter saya tuh cuma kasih warning. Enggak, Bapak kan baru aja juga tinggal di Banjar. Kalau saya orang sini dan lahir sini Pak. Saya 35, saya lebih 30 tahun di Banjar Pak Iya, Pak Ramli. Iya, tapi Bapak kan bukan orang Banjar yang Bukan baik. kita, nah itu lagi. Nah ini yang celaka kalau seperti ini, kita ini Indonesia nih Pak. Ini nggak boleh dalam organisasi di mana saja. Ini sudah mulai memisah-misahkan seperti ini, nggak boleh ini terjadi. Bukan, kalau Bugis mah hebat. Jawa hebat, Minang hebat. Nah, gitu ini loh, aja banyak orang kita mencoba aja lah semuanya. Kita mencoba memulai sesuatu nah, yang saya cuma mengingatkan. Kalau saya mengingatkan itu, jangan dibantah-bantah sekarang. Nanti aja waktu yang membantah. Bukan ini Mana kita Bapak Ramli, nggak usah ngajari saya. kita berdiskusi Pak Ramli. Ini kan kita hari ini kita ingin menentukan. Saya itu cuma mengingatkan, jangan sampai kejadian. Nanti aja ceramahnya kalau sudah jalan. Saya mau tengok nanti. Yang forum formatur ini jalan nggak nih? Mau tengok saya. Nah, kita coba. Ya. Justru dari berbagai kita juga tidak boleh di dalam organisasi itu memaksakan. Kalau nggak jalan, benar apa yang saya bilang kan? Udah gitu ya, aja. Kita tidak boleh memaksakan kehendak di dalam sebuah organisasi. Jadi kita itu demokrasi, Pak Jarkawi, Prof. Ya. Di dalam demokrasi tahu paham nggak kita demokrasi itu? Demokrasi artinya di situ ada perbedaan gitu loh. Kalau semua harus tanya ada di dalam demokrasi, berbicara demokrasi di sini ada perbedaan. Jadi Pak Saril, ini aja. Para ini Pak ya. Pak Saril Banjar Banar, Pak Saril. Maklumi aja Pak Ramli ini Banjar Banar, jadi seperti itu. Nah, kita harus tidak lagi mengenal Banjar atau apa, kita Indonesia Pak. Bahwa di mana saja berada itu di Sumatera sana banyak orang Banjar, di sini banyak orang mana, di sini orang Jawa, orang mana. Jadi kita tidak boleh lagi berbicara mengenai masalah suku Islam. Jadi Pak Saril, yang tadi teori disampaikan Pak Ramli tadi, kita memang membuktikannya seperti itu. Kan mendengar dari dialog ini kita bisa membuktikan bahwa teori Pak Ramli tadi benar. Pak Ramli menunjukkan sendiri seperti itu. Nah, jadi dengan dasar itulah sebenarnya mari kita mencoba. Karena kita untuk tidak seperti itu. Saya juga kita berbeda. Di sini adalah orang-orang dokter, di sini adalah orang-orang ilmuwan di sini. Jadi Pak Saril mungkin Pak Ramli juga berpengalaman dalam organisasi tertentu.
Nah, saya juga kebetulan di organisasi kami 3 merintis organisasi di sini. Alhamdulillah semuanya berjalan. Nah, itu dia baru keren kan? Nah, jadi ada Ikatan Arsitek Indonesia, ada Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, ada Intakindo, semuanya jalan dengan baik. Jadi sebenarnya ini kita cobalah. Saya yakin semuanya di sini kan tidak seperti mungkin yang digambarkan Ramli, masih banyak lagi yang ingin memulai sesuatu yang baru, yang lebih baik. Jadi prinsip mari kita mulai dengan lebih baik seperti itu. Betul. Jadi perdebatannya Pak Subhan. Satu lagi Pak Terima kasih semua kawan-kawan ya. Nah, itu kan itulah kondisi kita, dokter kita kan persepsinya masing-masing, pengalamannya masing-masing. Nah, Ramli punya pengalaman begitu ya, Pak Subhan punya pengalaman kan beda. Mari kita bersatu pengalaman berbeda. Nah, makin itu berbeda keren Pak itu Jarkawi. makin Keren. menyatu makin kuat Pak Ramli. Jadi perbedaan itu jangan dipertajam gitu ya. Tadi mantap temunya. Nah, saya sangat bangga sekali dengan Pak Jarkawi. Kenapa? Karena beliau agak keras. Satu aja lagi, saya hanya satu minta. Ini bagus ini. Iya, gimana Pak Sahrir? Saya setuju sekali gitu. Jadi kita simpulkan saja. Nanti kita susun draftnya kita lempar DWA ya. Susun pasang nanti mungkin ya. Itu saja Bu. Silakan mungkin ada ini sedikit sebelum saya leave, sebelum saya leave, bahwa kita pemerintah hari ini menggencar-gencarkan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah ada di dalam dimanapun kita munculkan satu bentuk kesukuan. Jadi kita minta ini, bentuk kesukuan nggak boleh minta bahwa Anda orang Bugis, Anda orang Jawa, Anda orang Padang, Medan, nggak boleh ada seperti itu. Pak. Saya bukan kesukuan. Ini karena ada termuncul bahwa Anda itu orang Bugis, Anda orang itu, tapi itu nggak boleh muncul di Bugis sana, tuh banyak orang Banjar loh Pak. Saya ini Bugis Pak, menantuku Bugis. Ya tapi nggak boleh dalam organisasi itu muncul itu. Saya protes keras itu kalau Anda di dalam ini kita sama seumur Pak Ramli. Mungkin Anda lebih hebat, banyak ilmunya daripada saya. Tetapi ini saya sangat tentang bahwa kita berbicara nasionalisme hari ini tidak boleh ada lagi itu ditentang keras. Organisasi kita mau membentuk organisasi persatuan ini awalnya muncul yang kayak gitu tuh satu hal yang tidak suka. Oke. Saya tidak suka dengan cara seperti itu. Itu mungkin waktunya ini sudah jam 6 ya. Sudah itulah dinamika Porsiladi gitu ya. Ya, jadi betul Prof. Tapi dari mulai awal membicarakan ini harus runut kita, jangan ada satu menonjolkan diri. Jangan ada satu menonjolkan diri. Baik. Ini dia lebih hebat, nggak boleh ada kita menganggap kita lebih hebat, nggak boleh. Pak Jauhar, kita bahwa kenapa Pak Jauhar? Ini lebih hebat, ini lebih hebat, nggak boleh. Usul seperti tadi. Iya. Udah nggak perlu berdebat. Yang jangan pernah ada merasa kita bahwa kita lebih hebat daripada yang lain. Kalau saya tadi sarankan 3, karena ada perkembangan, katanya mau 14. Janganlah, kebanyakan itu. Ya 7 atau 9 boleh lah. Oke. Jadi jangan 14. Nggak ada orang formatur itu banyak begitu. Jadi langsung bicarakan pengurusnya, langsung bidangnya, udah gitu aja. Ya, silakan saya Bu Lita, sudah? Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita akan diskusi lanjutkan di forum WhatsApp Group. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali informasi dari masing-masing Kanda di sini tentang bagaimana memandang satu organisasi, dan kita harapkan kita ke depannya melangkah bersama dengan susunan formatur yang pasti juga disepakati dengan pemikiran urgensi tersebut, yang pasti kita seperti yang disampaikan Pak Jarkawi tadi akan selalu berprogres secara positif sama-sama dengan kedemokrasian kita. Terima kasih, banyak sekali informasi yang saya dapat hari ini. Karena waktu telah di ujung acara, saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Kita akan kembali bertemu dalam ruang meeting seperti ini atau bertemu langsung. Nanti akan didiskusikan dan akan disampaikan via WhatsApp Group. Jadi terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan kita bersama di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lita, Pak Jarkawi, Bapak Ibu yang lain-lain.